Pemirsa, kita bertemu lagi dalam kisah misteri yang kali ini dialami oleh seorang guru pegawai negeri di sebuah SMA di kota Ungaran. Sebut saja nama Pak Guru tersebut, Pak Hasan. Kemudian Pak Hasan ini istrinya Bu Ratna. Suatu saat tahun 2018 atau 2019, Pak Hasan bersama istrinya Ratna dan seorang anaknya akan menjemput putri mereka yang kuliah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Mereka melakukan perjalanan menuju Yogyakarta sekitar jam 8 pagi. Kemudian dengan mengambil rute Bawen, Salatiga, Jatinom, Klaten, mereka akhirnya masuk ke kota Jogja dan langsung menuju ke tempat kos-kosan putranya di daerah Sleman. Jadi di Jalan Jakal kilometer 14. Kemudian setelah bertemu dengan putrinya yang kos, ya memang putrinya minta dijemput untuk pulang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka akan pulang ke Ungaran dengan mengambil rute yang sama, yaitu melewati Jatinom, Boyolali, Salatiga, Bawen, Ungaran. Dalam perjalanan masih di kota Yogyakarta, telepon yang dipegang Ratna, suami Pak Hasan, itu berdering dan ternyata yang menelpon sahabatnya yang bernama Eni. Ya, ini mereka sudah bersahabat sejak masih SMP, sehingga kekeluargaan atau berhubungan kekeluargaan di antara keluarga Hasan bersama Ratna dan juga Eni bersama suaminya Sigit itu sudah seperti saudara. Jadi sudah biasa saling mengunjungi, saling mengajak acara kemana saja yang mereka bisa bertemu. Ya, jadi kalau seandainya keluarga Eni pas kebetulan ke daerah Semarang, maka singgah ke Ungaran untuk bersama dengan Hasan dan Ratna pergi ke lokasi wisata yang menarik bagi mereka. Dalam perjalanan sebelum sampai ke batas kota tadi sudah sampai di warung, kemudian ditelepon Eni. Ya, Eni cerita ke Ratna kalau dia atau keluarganya sudah pindah rumah, ya, dulu di Condong Catur, kemudian pindah ke Jalan Jakal kilometer 6. Jalan Jakal kilometer 6. Ini suami Eni, Sigit, itu seorang perajin dan juga pengusaha rumah antik adat Jawa. Jadi biasanya membangun rumah-rumah antik materialnya berasal dari bongkaran rumah kayu jati, ya, kayu jati.
Kemudian Eni meminta agar Hasan dan Ratna, anak-anak mereka, itu singgah ke rumah Eni yang baru. Jadi karena Hasan belum pernah mengetahui rumah yang baru itu, maka Eni mengirimkan share lokasi ke arah rumahnya. Ya, kemudian ya setelah makan di sebuah rumah makan, Hasan dan Ratna langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk singgah ke rumah Eni dengan berpedoman share lokasi dan GPS. Jadi waktu itu Hasan hanya berpikir, karena Sigit ini perajin rumah-rumah antik Jawa yang berbahan jati, itu pasti di depan rumahnya ada tumpukan material bongkaran rumah yang sudah siap diproses lebih lanjut. Jadi Hasan berpikirnya paling mudah lah mencari alamat Eni. Nah, kemudian melakukan perjalanan ya menuju alamat sesuai yang di-sherlockkan oleh Eni. Ternyata mereka hanya berputar-putar, ya, tidak pernah menemukan rumah itu sesuai dengan share lokasinya. Dan mereka masuk ke suatu daerah, yaitu putar-putarnya itu sampai 1 jam lebih, ya, sehingga yang tadinya saat berangkat dari rumah makan itu masih waktu sholat duhur menjelang asar, ini sampai waktu maghrib lebih alamat itu belum ketemu, ya. Malah berdasarkan share lokasi itu, tahu-tahu mereka malah sampai ke daerah yang sangat sepi dan jalan buntu, ya. Jadi jarang orang berlalu lalang, dan penerangannya juga sangat minim, sangat redup lah, kurang jelas kalau untuk melihat sesuatu pada jarak sekian meter begitu. Kemudian belum ketemu, kemudian berhenti di suatu tempat sesuai dengan share lokasi dari Eni. Ternyata yang tempat yang ditunjukkan oleh share lokasi itu tempat yang kosong, kebun atau tanah kosong, ya. Kemudian kiri kanan sepi, jarang orang berlalu lalang, kesannya seram lah, ya, aslinya seram, seperti masuk wilayah yang asing, yang tanpa penghuni. Mereka dalam perjalanannya hilir mudik mencari alamat itu melihat sebuah masjid, terus di situ terlihat beberapa orang sedang membersihkan masjid. Waktu itu kira-kira sudah jam 6 sore lebih, jadi waktu maghrib sudah hampir lewat. Kemudian ternyata orang-orang yang ada di masjid itu sudah tidak ada yang kelihatan, sehingga mau bertanya kepada siapa dan sebagainya. Akhirnya Hasan menghentikan mobilnya dan dia turun dari mobil, berjalan hilir mudik mencari kalau ada rumah yang di depannya ada tumpukan kayu-kayu jati bongkaran rumah. Ternyata tidak ada. Jadi meskipun share lokasinya, berdasarkan share lokasinya, itu tempat yang mereka berhenti, tempat mobil mereka berhenti itu seperti yang ada di share lokasi itu, ya. Jadi saat
Hasan ya dari arah belakang mobil berjalan ke arah mobil itu dari jarak beberapa meter ya masih terlihat samar-samar, itu terlihat seorang pria berjalan menuju arah atau berjalan akan melewati arah mobil Hasan beserta keluarganya, dan Hasan sedang mencari alamat. Ya, Hasan hanya berpikir, wah ini ada orang ini, aku mau tanya orang ini, mungkin orang ini tahu alamat ini ya. Ternyata begitu semakin dekat, wajah orang itu semakin jelas ya, meskipun sinar lampunya itu redup, tapi setelah jaraknya dekat itu Hasan bisa melihat orang itu, dan orang itu malah menundukkan kepalanya berjalan terus ke arah dari mana tadi Hasan telah berjalan ya, dari arah belakang mobil. Orang yang berjalan dengan menundukkan kepalanya ini berjalan ke arah belakang mobil, berjalan terus sampai ya, tidak tampak karena gelapnya, karena kurang terangnya lampu penerangan ya. Jadi kemudian Hasan segera kembali ke mobil. Ternyata istrinya itu Ratna sudah bisa berhasil ngontak atau menyambung telepon dengan Eni ya, sehingga cerita, wah ini aku udah mubeng, sudah keliling-keliling mencari kok tidak ketemu, padahal share lokasinya seperti sudah tepat. Akhirnya dengan bimbingan Eni lewat telepon, mereka sampai di rumah Eni yang baru, yang perpindahannya itu masih berantakan, Kemudian karena sudah akrab ya dipersilakan duduk, lalu mereka mulai ngobrol rame, mulai berbicara macam-macam ya. Kemudian juga Hasan juga lalu menceritakan tadi sulitnya mencari alamat itu, alamat rumah Eni itu, karena di share lokasi itu sudah cocok, di situ tidak ada apa-apa. Kemudian Eni mengeluh ya bahwa perpindahan mereka itu sebetulnya belum selesai sepenuhnya, masih banyak barang-barang yang belum bisa diangkut karena sopirnya yang namanya Heru itu bunuh diri, jadi meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi kehilangan sopir yang kepercayaan. Jadi Eni ya susah juga, Eni dan Sigit. Kemudian mereka malah jadi membicarakan sopirnya Eni yang namanya Heru ini ya, katanya saat hari bunuh dirinya, hari meninggalnya itu sekitar waktu maghrib itu ada tukang ojek datang atau menuju rumah itu, katanya tadi baru saja mengangkut atau memboncengkan orang ya Pak Heru, yang namanya Pak Heru, tapi Pak Heru ini belum sampai sini, sekitar 50 meter sebelumnya minta diturunkan dulu, mau jalan kaki saja karena tidak enak dengan tetangga, kok naik sepeda motor begitu. Sampai di rumah Heru ini, Pak ojeknya juga, itu di rumah Heru, Pak Heru ada rubung-rubung apa, ada kursi di tata berjajar dan sebagainya.
kemudian tetangga mulai berdatangan. Lah kemudian Pak Pak ojek ya, Pak supir ojek itu menanyakan, apa di sini rumahnya Pak Heru? Loh, Pak Heru yang mana ya? Tadi minta saya antar, minta saya antar ke alamat rumah ini, tetapi sebelum sampai di sini sekitar 50 meter sebelum rumah ini dia minta turun karena tidak enak di depan rame banyak orang kok, dia malah naik sepeda motor ya. Kemudian yang menerima ojek itu ya terkejut, loh Pak Heru kan tadi siang atau jam 10 atau jam 11 tadi ya, sekitar jam itu Pak Heru ini bunuh diri, menggantung diri, sudah meninggal dunia. Wah, ini Pak ojeknya juga terkejut. Pak ojeknya lalu juga cerita, tadi waktu Pak Heru bonceng Pak ojeknya ini, Pak Herunya mengeluh karena dia kalau ketemu tetangga-tetangganya yang di pinggir-pinggir jalan menegur, menyapa kok semuanya tidak menjawab. Jadi Heru ini mengeluh kok menegur kok tidak dijawab dan sebagainya. Setelah diberitahu oleh para tetangga itu bahwa yang namanya Pak Heru itu sudah meninggal dunia, bunuh diri lewat menggantung diri sekitar jam 10 atau jam 11 tadi siang, dan ini tetangga yang berduka cita juga akan mengadakan tahlil atau selamatan untuk arwah Heru. Jadi Pak ojeknya jadi terkejut dan lemes lah ya, kaget gitu ya. Jadi juga ada rasa takut, mungkin berpikir ini nanti baliknya ke sana saya gimana kalau ketemu lagi sama Pak Heru. Jadi juga ada rasa takut. Kemudian tidak lama setelah tukang ojek itu pergi, ya datang lagi tukang ojek menanyakan Pak Heru. Terus ditanya oleh salah satu tetangga yang kumpul-kumpul situ, ada apa Mas? Ini saya mendapat order diminta menjemput orang yang namanya Pak Heru di sini. Pak Heru di sini. Yang mana rumahnya ini, betul ini ya? Betul ini. Lah piyayinya yang mana ya? Orangnya yang mana? Lah ini tetangganya langsung, loh Mas, ini kan suasana sedang duka cita, artinya sedang masih kita persiapan untuk tahlil. Itu yang namanya Pak Heru yang jenengan atau sampean atau kamu cari, kamu jemput, itu sudah meninggal tadi jam 10 atau jam 11. Nah ini tukang ojeknya ya, tukang ojek yang kedua ini juga seperti tukang ojek yang pertama tadi yang sudah pergi, rasanya juga jadi lemes ya, seperti kehilangan daya. Jadi terus kembali ke arah dia datang. Ya mungkin juga dalam hatinya juga ada rasa takut juga. Nah, kemudian setelah bercerita tentang kejadian aneh itu, Heru kemudian bertanya, lah tadi waktu kesini apa tidak tanya-tanya orang, kok sampai sejak jam sekitar asar kok sampai isya lebih ya, jam 19 lebih, jam 20 lebih baru sampai di sini. Kemudian bercerita mubeng-mubeng mencari orang, tidak pernah ketemu. Ya tadi hanya ketemu seorang laki-laki, ya tapi jalannya tuh hanya menunduk terus. Jadi setelah melihat saya, orangnya tuh menunduk terus, tidak pernah menyapa selamat malam atau menunduk terus, melewati mobil kami dan hilang.
artinya hilang tuh, terus karena jaraknya makin jauh, ya otomatis dengan penerangan yang kurang, orangnya tidak terlihat lagi. Kemudian suami Eni, ini Sigit, segera mengambil album foto keluarga. Ya, di situ ada foto Heru juga sedang dalam satu acara, sedang semacam bergaya, foto bersama keluarga Eni Sigit, jadi ikut foto ya. Kemudian melihat foto pria itu, Hasan sangat terkejut. Ternyata yang terlihat di foto itu persis dengan laki-laki yang tadinya bersimpang jalan, tapi akan ditanya orang itu sudah menunduk berjalan terus. Dan dengan melihat foto itu, Hasan jadi ingat jelas bahwa itu tadi orang yang berjalan ketemu saya, akan saya tanya malah berjalan terus. Kalau bahasa Jawanya itu berjalan nguncluk ya, nguncluk, menundukkan kepala, tidak memperdulikan kiri kanan. Ternyata persis sekali dengan foto orang yang bunuh diri ya. Jadi itu dialami sekitar oleh Hasan sekitar tahun 2018 atau 2019. Kemudian Hasan ketemu saya, memberikan masukan. Nah, ini menjadi saya sampaikan dalam kisah misteri yang keempat ini ya. Semoga para pemirsa tidak berkeberatan untuk menekan tombol subscribe, syukur bersedia memberikan komentar, masukan agar bisa memotivasi saya untuk menyusun lebih lanjut ya. Terima kasih. Saya Suyit Mujirno mengucapkan sampai jumpa lagi.